Bapak Edi, Bapak di sini sebagai warga Tamboke. Warga Dusun Mage, desa Tamboke. Baik, pekerjaan Bapak sebagai apa? Di samping petani, kemudian diberikan tugas kepercayaan untuk mengurus masjid ini selaku imam masjid. Baik, selaku imam masjid, apakah masih ada pekerjaan lain yang diberikan amanah kepada Bapak? Kalau pekerjaan yang lainnya ya masih ada, tapi barangkali tidak apa-apa lah saya sebutkan. Saya selaku juga dipercayakan di kantor kepala desa sebagai tahun pemberdayaan masyarakat. Baik, langsung saja mungkin kepada pertanyaan saya pada kesempatan kali ini untuk mewawancarai Bapak Tajuddin. Jadi tujuan wawancara saya di sini terkait mengenai pengelolaan dana zakat fitrah dan infak di Masjid Babur Rahman, Desa Dusun Muhajirin, Desa Tamboke, Kecamatan Sukamaju, tahun 1441 Hijriah atau 2020 Masehi yang kemarin, bulan Ramadan kemarin itu jatuh pada bulan Mei. Jadi pertanyaan saya, ada beberapa pertanyaan. Mulai dari awal, bagaimana pemahaman Bapak tentang zakat dan infak? Bagaimana pemahaman Bapak tentang zakat dan infak, baik itu dari pengertiannya, orang-orang yang berzakat dan yang menerima, dan bagian-bagiannya seperti itu? Ya, alhamdulillah lancar. Walaupun barangkali yang dimaksud di sini hanya mau disebutkan satu persatu atau. Jadi mungkin poin pertama, Bapak memberikan dulu pengertian terkait dengan zakat, golongan-golongan yang mendapat zakat, supaya teman-teman di luar sana juga bisa menambah wawasan terkait dengan apa sebenarnya zakat itu, apa sebenarnya infak itu, dan siapa-siapa saja yang dapat mengeluarkan infak dan yang menerima infak, begitupun dengan zakat. Lagi pengertian tentang zakat. Zakat itu ada dua macam. Ada zakat diri atau zakat jiwa, atau zakat harta atau zakat mal. Jadi saya jelaskan dulu tentang zakat. Jadi timbul pertanyaan, sebenarnya siapa yang diwajibkan untuk berzakat? Sudah jelas bahwa yang diwajibkan berzakat itu hanya orang-orang Islam. Di luar Islam tentu tidak ada diwajibkan berzakat, sekaligus tidak ada zakat yang hidup bagi mereka. Nah, terus kapan waktunya kita berzakat? Adalah tentu pada bulan suci Ramadan, karena di luar bulan suci Ramadan tidak ada zakat fitrah, ya seperti zakat fitrah bukan zakat harta. Zakat fitrah di luar bulan suci Ramadan tidak ada, yang ada hanya zakat harta. Kemudian yang wajib berzakat itu semua orang Islam yang ada di dalam bulan suci Ramadan pada saat itu, maka diwajibkan untuk mengeluarkan zakatnya, kecuali orang-orang yang meninggal tidak diwajibkan mengeluarkan zakatnya. Tetapi bagaimana? Itu pertanyaan, bagaimana kalau pada bulan di dalam bulan suci Ramadan mereka meninggal? Itu boleh dikeluarkan zakatnya atau boleh berzakat, karena mereka harus tetap mendapatkan bulan suci Ramadan. Kemudian bayi yang seandainya ada bayi lahir tepat sebelum selesai hati membacakan khutbah, maka bayi itu wajib hukumnya dikeluarkan zakatnya atau wajib hukumnya berzakat. Kemudian yang berhak
Dan secara umum apa saja yang kita makan atau mengenyangkan pada saat itu, itulah yang kita keluarkan zakatnya. Sepertinya mungkin kita hanya makan ubi. Setelah mau selesai, mau habis dari perangkat, kita ubi yang kita makan, maka itulah juga dipakai untuk berzakat. Yang jelasnya apa saja yang mengenyangkan bagi kita, itulah yang dipakai untuk berzakat, kecuali berupa uang, karena uang itu tidak mengenyangkan. Nah, makanya karena untuk singkatnya pada saat sekarang ini rata-rata orang mengeluarkan atau membayar zakat fitrah dengan uang. Jadi seperti kita ini di utara, beda di daerah pegunungan seperti di Ceko. Kalau jumlah zakat fitrah yang kita keluarkan per orang, yaitu ada 2 macam, 35.000 dengan 30.000, dan yang umum itu 30.000. Kemudian yang kelas itu seperti mungkin seperti pegawai yang lain 35. Kemudian kalau berupa barang yang lain seperti beras itu 3,5 kilo per kepala. 3,5 kilo per kepala zakat fitrahnya. Itu kemudian infak. Kalau infak itu tidak terbatas, berapa saja yang kita mau infakkan. Jadi infak itu hampir sama dengan sedekah. Kemudian namun kita di utara ini diberikan target itu 50.000 per kepala rumah tangga. 50.000 per kepala rumah tangga, sehingga kalau dihitung khusus kepala rumah tangga, kalau dia seorang ibu kepala rumah tangga, maka itulah yang mengeluarkan infak. Sehingga kalau dihitung itu uang yang mereka keluarkan, zakat fitrah 30.000 ditambah infak 50.000, dari berarti kepala keluarga mengeluarkan uang sebanyak atau infak dan sedekah sebanyak 80.000 per orang. Kemudian infak itulah yang 50.000. Kemudian itu bertanya, di kemanakah itu zakat fitrah dan siapa yang berhak untuk mengumpulkan? Kalau khusus di dusun Muhade itu yang mengumpulkan adalah imam dusunnya. Imam dusunnya yang mengumpulkan zakat fitrah itu. Kemudian setelah itu dijumlah berapa banyaknya zakat fitrah, kemudian ditambah berapa banyaknya infak. Jadi kita bahas dulu tentang zakat fitrah. Dari zakat fitrah itu contoh saja seperti di dusun Muhadir ini, yang membayar zakat fitrah itu 298 jiwa, ditambah kepala rumah tangga 50 orang, berarti 248 jiwa. 248 jiwa. Oke, jumlah tanggungan, maksudnya tanggungan dalam rumah tangga yaitu 248
jumlah yang ditanggung kepala rumah tangga, jadi yang ditanggung kepala rumah tangga 248, ditambah kepala keluarga 50 orang, jadi jumlahnya di dusun Muhajirin ini tahun yang berzakat 298 orang, dikali 3.000 sama dengan 8.094.000 ya, yang terkumpul. Kemudian jalur kebagiannya itu diutamakan yang berhak, yaitu orang-orang yang menerima zakat fitrah. Jadi kita keluarkan 20%, jadi 8.994.000 dikeluarkan 80%, tentu sekian. Kemudian pertanyaan kedua, manakah yang 20%? Yang 20% itulah yang diberikan 10% untuk yang pemungkus zakat fitrah, kemudian 5% untuk guru ngaji, kemudian 5% itu kami berikan kepada pengurus masjid, jadi 20% kita kasih keluar. Itu. Selanjutnya setelah itu yang 80% kami bagi lagi 50 yang wajib menerima zakat fitrah. Jadi 50 yang berapa juta tadi itu tidak jumlah. Yang jelas 20% dari 8 juta itu kita bagikan pertama kita semua yang berhak ini, karena di Muhajirin itu yang ada hanya mu'alaf, malah tidak ada. Jadi rata-rata yang fakir miskin yang kita berikan. Dari guru ngaji sudah ada bagiannya di situ tadi di 5%. Kemudian pengurus masjid di situ ada juga. Kemudian 10% itu untuk pengumpul zakat fitrah sekaligus untuk diimpakkan sebagai masjid. Jadi kalau Muhajirin ini tidak ada mu'alaf, yang ada cuma fakir miskin, kan 8, termasuk anak pelajar, itu berhak di Muhajirin. Kemudian orang yang ada utangnya yang tidak mampu membayar akan juga. Kemudian mu'alaf, kemudian fakir miskin, sampai ke 8 orang yang tahu semua. Jadi, tapi ini tahu di Muhajirin, karena kami lihat itu anak pelajar itu termasuk orang-orang mampu orang tuanya, makanya kami alihkan lebih berhak. Menurut kami lebih berhak diberikan kepada fakir miskin. Makanya di Muhajirin itu pembagian zakat fitrahnya tidak merata, tergantung dilihat situasinya orang yang diberikan. Seperti Muhajirin ada beberapa orang tua yang ada tua, bahkan ada orang tua, dan itu kami berikan tidak sama dengan orang yang masih lengkap dalam rumah. Kemudian infak. Jadi saya harus kembali, zakat fitrah itu 100% tinggal di desa. Jadi tidak beda dengan infak, 100% tinggal di desa. Itulah yang kita bagi-bagi tadi itu, yang 20% dan 80%.
Tidak ada yang melakukan secara itu. Kemudian kita beralih kepada infak. Nah, kalau infak untuk menghadiri tahun ini kurang lebih 2 juta. Ada kurang lebih 2 juta. Jadi yang 2 juta ini, kalau pembagiannya yaitu UPZ atau masjid atau musala 10%, kemudian kecamatan 50%, kabupaten 40%. Itu khusus untuk infak. Nah, kemudian itu barangkali secara singkat yang sempat disampaikan terkait dengan zakat fitrah dan infak. Kurang lebihnya, jadi kalau kurang lebihnya mohon dimaafkan. Oleh karena itu kami mohon perbaikan kalau ada kekeliruan dan kekurangan. Baik, itu tadi sedikit ulasan tentang zakat dan infak. Kemudian selanjutnya, apakah ada kendala-kendala yang Bapak hadapi dalam manajemen pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian dana zakat dan infak selama Bapak diamanahkan sebagai amil zakat? Ya, sedikit kalau rencana tentu tidak berbicara suka dan dukanya. Sukanya itu atau kebaikannya, alhamdulillah kami diberikan kepercayaan baik masyarakat itu menghadiri maupun pemerintah untuk mengumpulkan zakat fitrah. Nah, kemudian di samping itu yang paling utama lagi, masyarakat kami yang tadinya mungkin kurang akrab, kurang baik, tapi karena adanya jembatan, yaitu mereka membayar zakat fitrah sehingga mereka datang di rumah karena tempatnya yang sebenarnya yang seharusnya di masjid, tetapi berhubung karena tidak ada pengurusnya di masjid, makanya mereka itu masyarakat membawa di rumah di masjid. Yang seharusnya itu sebenarnya bersama-sama dengan remaja masjid. Kemudian karena di YouTube menghadiri kita ini bukan lupa tapi tidak aktif lagi remaja masjid kita, berhubung karena mereka masing-masing ada pekerjaannya, seperti saudara ini atau adinda ini atau anak ini dulunya remaja masjid, tapi mereka menempuh jenjang pendidikan di perguruan tinggi, akhirnya mereka otomatis tidak aktif lagi. Namun kalau mereka sekembalinya dari pendidikan atau sekembalinya dari kampusnya, kalau kebetulan ada aktivitas, maka mereka tetap dipanggil untuk aktif di masjid. Nah, kemudian timbul pertanyaan, kenapa tidak diaktifkan kembali? Kami mau aktifkan kembali, tetapi remaja-remaja kita ini kebanyakan sibuk juga bekerja untuk mencari makan masing-masing. Karena mereka remaja kita di sini tergolong alhamdulillah tidak ada remaja pengangguran, semua punya pekerjaan. Jadi kami selaku imam masjid tentu mengerti juga. Nah, kemudian mungkin ada pertanyaan, kenapa imam masjid yang semuanya seolah-olah yang memborong, ya semua yang pegang. Kami hanya mengamankan, tidak mau terlalu membebankan kepada mereka, sehingga kami bekerja sebagai imam masjid, kami bekerja sesuai dengan kemampuan kita. Contoh pengumpulan zakat fitrah,
Di rumah itu saya sendiri yang terima, saya sendiri yang menulis. Nah itu. Kenapa demikian? Karena saya mengerti bahwa anak-anak kita sibuk bekerja. Nah, itulah mungkin termasuk suka dukanya saya dari perjalanannya atau demi kebaikan kita bersama tentang kata pikiran, semua itu saya anggap ringan, tidak ada bermasalah bagi saya. Adapun kalau ada yang saya tidak ketahui, kurang mengerti, tentunya ada tempat saya bertanya, khususnya kepada imam desa tentang komunikasi. Kalau ada hambatan, bagaimana caranya imam, bagaimana ini, kemudian mereka memberikan jalan. Nah, seperti contohnya, kami dulu mempunyai sedikit hambatan, yaitu tentang penyebaran kata citra tentang mu'alaf, karena sebetulnya di dusun hadir tidak ada mu'alaf. Mereka memberikan saran bahwa kalau tidak ada di dusun hadir, maka carilah orang-orang yang di luar, tidak-tidaknya tetangga kampung kami. Makanya ini mu'alaf ini karena termasuk juga kita menghargai agama kita, menghargai mereka-mereka yang ikhlas masuk agama kita, maka kami berusaha untuk memberikan mereka ala kadarnya atau haknya. Nah itulah kalau tadi sekelumit tentang kedudukannya atau hambatan-hambatan yang kami alami. Baik, saya rasa cukup untuk wawancara kita pada kali ini. Dari Bapak, apakah ada pesan-pesan yang ingin disampaikan untuk masyarakat dan teman-teman di luar sana terkait dengan zakat maupun infak? Saya cuma mengingatkan terutama kepada diri saya pribadi, yaitu mengenai zakat fitrah. Zakat fitrah marilah kita salurkan dengan sebaik-baiknya. Berikanlah yang zakat, karena itu adalah hak mereka. Kemudian sedikit saya ingin juga sampaikan kalau pengalaman juga saya lupa tadi, yaitu akhir atau masa selesainya mengeluarkan selesainya bersama. Kan begini, kebiasaan kita ini di kampung, sama kita yang orang Bugis itu ada sebagian masyarakat kita, ada yang malam lebaran. Nah ini sedikit juga saya lupa tadi, malam lebaran lalu mereka datang berzakat fitrah. Ada juga satu hari sebelum lebaran baru datang berzakat fitrah. Timbul pertanyaan, kalau begitu, adakah anjuran bahwa zakat fitrah itu diberikan waktu hanya sekian hari sebelum lebaran harus disebarkan semua? Tuh, itu tidak dianjurkan, apalagi pada saat sekarang ini ada namanya penyakit corona, langsung saya penyakit corona, maka kami dihimbau dari kecamatan setidak-tidaknya paling lambat 3 hari sebelum lebaran itu zakat fitrah harus dibagikan semuanya. Nah, kita timbul pertanyaan, bagaimana orang yang setelah zakat fitrah dibagikan semua baru mereka datang berzakat? Itu tetap kami terima, kemudian kita kumpul, kemudian diusahakan kalau itu malam bisa atau itu hari bisa kita edarkan kembali, tapi bukan lagi orang-orang yang sudah diberikan itu yang kami berikan lagi kepada orang lain. Adapun kalau malam, karena tidak ada lagi kesempatan malam baru mereka itu datang berzakat, nah terpaksa kami selesai lebaran baru kita bagikan atau sebarkan itu, tapi tidak seberapa, biasanya itu hanya 2-3 orang malam lebaran pada saat kita
disusun, kasihan juga kalau sudah disebarkan semua 3 hari sebelum lebaran baru datang sih, tentu kan ada lagi kesibukan lagi. Tapi tidak apa-apa lah, karena tidak banyak di paling biasanya itu paling 6 orang, yang terbanyak 7 orang lah, yang berkata dan terlambat, jadi saya silakan terlambat karena sudah itu. Nah itulah barangkali kurang lebihnya, mohon dimaafkan. Baik, itulah wawancara kita pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum